Kali ini gue mau cerita gimana caranya gue bisa dapetin ratusan ribu followers di TikTok dalam waktu singkat. Sebenarnya video ini gue buat ngejawab pertanyaan yang pernah masuk di komentar di video gue yang sebelumnya, yaitu cara gue berpenghasilan di usia 18. Yang mana dia tuh kalau nggak salah nanya, "Bang, ceritain dong gimana caranya lu grow di TikTok." Ya udah, gue jawab di video ini. Jujur ini topik yang menarik banget buat gue, karena dari TikTok ini hidup gue berubah banget nih, 180 derajat. 180 atau 360 ya? Oh iya, kalau 360 kan balik lagi, berarti nggak berubah. Kalau ngomongin TikTok sebagai platform, ya emang kalau dilihat ini tuh jatuhnya kayak video distribusi platform yang emang lagi naik-naiknya nih. Attention orang banyak banget yang kesini, dan emang kalau dilihat-lihat banyak banget nih orang-orang yang grow dari TikTok dalam waktu yang singkat banget. Terutama di awal pandemi 2020 tuh, banyak banget orang yang naik gara-gara TikTok, termasuk gue sendiri. Sebenarnya semua ini berawal dari gue yang emang anaknya tuh demen banget create something gitu, ngehasilin sesuatu. Karena dari dulu, kalau nggak salah dari zaman gue SD itu gue demen banget ngupload sesuatu ke Instagram atau YouTube. Dimana kalau pertama banget tuh gue ngupload video komedi, tapi lama-lama karena emang gue sesuai yang gue ceritain kemarin, dimana gue tuh sempat belajar videografi, jadinya gue juga sering banget tuh upload karya-karya video gue di Instagram atau di YouTube tadi. Kalau ditarik ke belakang, sebenarnya di tahun 2017 tuh gue sempat aktif di YouTube tuh, upload beberapa konten, dan gue inget banget ada video yang viral banget, yaitu tutorial time remapping dan video hyperlapse, tutorial hyperlapse tanpa tripod. Nah, karena ada dua video yang viral itu, gue di situ ngerasa cukup tuh, dan gue malah nggak bikin konten lagi, yang mana itu sebenarnya bunuh diri banget. Waktu itu gue mikir, kayaknya gue lebih baik ke fokus ke akademik aja. Ya udah, gue fokus sekolah dan gue nggak ngonten YouTube sama sekali, karena posisinya di situ tuh gue harus ngejar SNMPTN kalau nggak salah. Jadi kayak fokus banget lah ngejar nilai sama belajar yang istilahnya tuh SBMPTN waktu itu. Dalam jangka waktu yang lumayan lama tuh, dari gue kelas 2 SMA, kelas 3 SMA, sampai gue udah lulus, YouTube gue tuh bener-bener ditinggalkan dan gue nggak ada upload konten sama sekali. Oke lah, akhirnya gue bener masuk PTN dengan jalur yang gue impikan, yaitu jalur undangan. Tapi waktu itu pandemi dateng tuh, dimana gue jadi nggak bisa ngapa-ngapain kan, di rumah doang. Akhirnya gue iseng bikin konten lagi di YouTube, dan gila, viewsnya jeblok banget, parah. Di situ gue juga mulai konsisten tuh, upload beberapa kali konten dalam seminggu, tapi ngeflop semua gitu. Akhirnya gue nyesel sama keputusan gue waktu dulu, dimana gue nggak ngupload ke YouTube sama sekali, dan berhenti YouTube dalam jangka waktu yang lama banget waktu itu. Ya udah, akhirnya gue berdamai deh sama diri sendiri di awal-awal pandemi itu. Nah, ada momen yang menarik nih. Jadi beberapa bulan setelahnya, kalau nggak salah itu bulan Juli 2020, gue iseng ada ngeliat TikTok platform gitu, gue iseng upload konten di situ. Gue inget banget videonya tuh waktu itu pamerin hasil hyperlapse gue, yang mana kan pada dasarnya itu konten YouTube gue yang viral. Tapi bedanya ini tuh kayak ngekemasnya behind the scene, abis itu hasilnya. Yang gak gue sangka, dalam 2 hari videonya itu udah tembus 1 juta views, yang mana tuh angka yang banyak banget. Sebenarnya kalau dari konteks algoritma, itu tuh termasuk anomali lah, karena emang jarang banget akun baru ngepost tiba-tiba viewsnya viral banget. Dari sini, jiwa nyesel gue yang kemarin tuh gue bergetar nih, kayak, damn, gue gak boleh nih kehilangan kesempatan lagi nih. Ya udah, gue langsung komitmen sama diri gue buat konsisten upload konten di TikTok. Kalau nggak salah waktu itu gue komitmennya tuh paling nggak upload 1 hari sekali, yang mana itu cukup ekstrim. Yang asiknya, konsistensi itu masih berjalan sampai sekarang, meskipun kadang bolong-bolong sih ketika lagi sibuk banget, cuman ya nggak apa-apa, gue consider itu masih konsisten dan on track. Sering berjalannya waktu, gue jadi makin banyak belajar tuh, gimana sih cara algoritma TikTok bekerja, terus gimana sih cara kita bikin konten itu yang emang fit sama TikTok, supaya emang tujuannya bisa grow eksponen di platform ini. Satu hal yang bisa gue spill ke kalian, TikTok itu demen banget sama postingan yang retention rate-nya itu tinggi. Maksudnya retention rate gimana tuh? Nah, jadi retention rate itu pada dasarnya kayak persentase seberapa betah orang nonton konten lu tuh dari awal sampai akhir. Jadi misal, konten lu tuh durasinya 20 detik, dan mayoritas orang-orang penontonnya itu nonton sampai detik 18 bahkan. Yang mana itu retention rate-nya tuh 90%, itu bagus banget buat TikTok. Nah, postingan-postingan kayak gitu benar-benar most likely banget di push out sama TikTok ke bigger audience. Jadi kalau gue breakdown sebenarnya tahapannya tuh kayak gini. Misalkan lu ngeposting salah satu video di TikTok, biasanya TikTok tuh bakal nge-push out ke 100 orang pertama. Nah, ketika 100 orang pertama itu engage banget sama konten lu, nonton sampai habis, nge-like, komen, terutama nge-share juga, TikTok bakal mikir, oh ini kontennya bagus nih, gue bakal push out ke lebih banyak orang lagi. Jadi mulai tuh masuk ke tahap push out ke 1000 orang. Nah, ketika 1000 orang itu nge-engage juga, di-push ke 10.000, terus di-push lagi ke 100.000, terus-terusan sampai ada tahapnya berhenti, dimana ketika mungkin udah masuk ke 100.000 views ternyata nggak sebegitu engage gitu. Jadi emang gimana caranya bikin konten kita tuh semenarik mungkin, se-engaging mungkin, supaya kita tuh bisa di-push out sebesar-besarnya sama TikTok. Nah, balik lagi ke retention rate tadi, cara yang gue lakuin supaya orang tuh nonton sampai habis, gue nerapin yang namanya 1 second rule. Dimana gue tuh ngebuat 1 detik pertama di video itu tuh bener-bener menarik banget dari segala aspek. Biasanya gue bikin semenarik mungkin tuh dalam bentuk kopinya gitu, title-nya tuh kayak gimana.
Karena ketika kita nerapin 1 second rule dan emang efektif, ya orang pasti cenderung bakal nonton sampai habis gitu. Jujur yang gue bahas tadi itu bener-bener ngaruh banget ke pertumbuhan gue yang eksponen di TikTok. Balik lagi ke cerita awal, gue itu kalau konsisten di TikTok tuh nguploadnya banyak banget berbagai konten, mulai dari tutorial videografi, kadang juga intermezzo, dan apapun yang emang kaitannya tuh ke videografi. Agak lucu ya, konsistensi gue di TikTok tuh gara-gara gue trauma pernah ngilang di YouTube. Makanya gue dari situ sering banget tuh nyaranin orang-orang buat konsisten, karena emang pada dasarnya ketika lu nggak konsisten ada aja hal-hal yang nggak enak gitu. Kalau konteksnya gue sebagai konten kreator kan gue ngilang dari YouTube karena gue nggak konsisten ngupload kan. Nah itu juga bisa diterapin tuh ke tahapan belajar kalian di bidang apapun. Kalau misalkan kalian selalu asah terus, kalau kata panutan gue Agus Leo Halim, quantity builds quality. Nah ini seru banget. Jadi di bulan ke-7 gue ngonten di TikTok, kalau nggak salah itu di bulan Januari, gue diundang ke salah satu acara yang seru banget dari TikTok, yaitu TikTok Awards 2020. Gue masuk ke nominasi Best of Technology bareng Vincent DGG, Aldo Giostino, Giarkom, sama Bagus Yusron. Jujur, ini event keren banget. Gue jadi bisa ketemu banyak banget orang hebat di acara ini. Gokil, thank you TikTok. Oh ya, mungkin gue ceritain juga kali ya gimana caranya gue bisa dapetin verified di TikTok gitu. Yang mana yang bisa gue ambil adalah verified itu nggak mandang angkanya, tapi mandang orangnya siapa. Maksudnya itu in a good way ya, bukan bad way. Gue verified. Semua ini berawal dari keisengan gue upload konten pertama di Juni 2020. Videonya langsung viral, dan mulai di situ gue langsung gaspol konten dengan konsisten dan fokus ke niche fotografi dan videografi. Seiring prosesnya, gue sendiri kadang merasa capek karena gue tuh kalau konten emang harus pakai kamera dan editnya pakai PC. Jadi makan waktu lebih lama demi kualitas. Cuman gue selalu tanam prinsip kalau kita ngasih value dan kualitas secara konsisten, cepat maupun lambat, hal baik bakal datang ke lu. Sampai akhirnya gue verified di TikTok. Itu jelas bikin gue makin semangat deh ngasih value ke kalian. Thank you TikTok dan kalian semua yang udah support gue selama ini. Pokoknya tetap semangat berkarya dan terus secara konsisten ngasih kualitas ya. Jadi deh. Jadi sebenarnya itu tuh gara-gara gue dirangkul sama pihak komunitinya TikTok. Dimana waktu itu ada ajang apresiasi gitu buat kreator terbaik pada saat itu. Ya banyak juga teman-teman yang di-verified saat itu, termasuk gue sendiri juga. Jujur, gue nggak expect banget buat di-verified dari TikTok. Ini apresiasi yang gokil banget sih dari TikTok. Thank you. Tapi jujur, gue nggak ngeliat angka followers itu sebagai tingkat kegengsian orang-orang gitu loh. Tapi gue lebih ngeliat sebagai seberapa besar gue impact orang dari konten-konten gue. Selain sebagai angka semata, sebenarnya manfaat yang gue dapet tuh banyak banget. Mulai dari relasi baru sampai legacy, yang mana itu menurut gue paling matters. Oke, semoga intisarinya bisa kalian ambil dan bisa kalian jadiin referensi buat kalian grow lebih lanjut. Itu aja dari gue. Follow aja ya semua sosmed gue di urofi.com. Jadi deh.